Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah hari ini, mari kita ikut memuji, menyembah Tuhan, serta meresponi setiap firman yang disampaikan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Bapak Ibu Saudara dapat memfollow IG kami @GMS Magelang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar. Atau dapat juga memberikannya dengan scan QR Code melalui dompet digital yang Anda miliki. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, jamah kami di rumah kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, bersyukurlah. Amin, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin Tuhan, ku menyembah-Mu.
Haleluya, mari kita satu di dalam berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa yang Kau baik dalam kehidupan kami selamanya, Engkau selalu Bapa yang setia mengasihi kami, menunjukkan betapa Engkau panjang sabar dalam kehidupan kami. Engkau selalu menuntun kami ya Tuhan, menolong kami bahkan berjalan bersama dengan Tuhan supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kami dengar firman-Mu, mari Tuhan berfirmanlah, bersabdalah bagi setiap kehidupan kami. Biar kami menjadi seperti yang Kau mau ya Tuhan Yesus. Jadilah dalam kehidupan kami, genaplah setiap firman dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita bertemu kembali bersukacita. Setiap hari Minggu seperti ini kita bisa beroleh kasih karunia Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Ya, mari kita berikan tempat yang terbaik dalam hati kita untuk firman-Nya tertulis dalam loh hati kita. Biar kita hidup di dalamnya, mengalami kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, hari ini saya rindu membagikan sharing firman Tuhan. Masih dalam rangkaian tema bulanan kita, visi Heavenly Home. Saya berdoa biar setiap kita menjadi seperti tepat apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita, yaitu Dream Team ya. Hari ini kita akan belajar Dream Team, yaitu tim impiannya Tuhan. Dan kita akan belajar dari Alkitab tentunya, dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada tertulis nama mereka, menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi setiap hidup kita. Dan bacaan kita ada di dalam firman Tuhan, Kisah 18 ayat 1 sampai 3. Kisah 18 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian, Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, kita tahu dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, Paulus ini berjumpa ya dengan Aquila dan Priscilla. Di situ tertulis Aquila dan Priscilla adalah pasangan yang diberkati Tuhan, tahukah? Karena hidup mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat kasih di tangannya. Hidup mereka berguna, bermanfaat, ya, hidup mereka berdampak sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sekelompok orang. Di situ nanti kita akan baca bagaimana di dalam rumah mereka nanti ada jemaat ya yang bersekutu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan melalui kemurahan hidupan mereka yang memberikan tempatnya, rumahnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, pasangan yang diberkati, kalau kita merindukan sebagai pasangan suami istri menjadi pasangan yang diberkati Tuhan, mari kita mengerti satu hal ini. Pasangan yang diberkati adalah pasangan yang saling memahami, untuk saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mengisi satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, sebagai suami istri ya, perhatikan kalau kita ini masih memiliki pasangan, mari kita hidup di dalamnya dengan lebih lagi, hidup kita berbuah, rasakan manis oleh pasangan kita, saling memahami, saling melengkapi, mengisi, menguatkan, ya, sehingga membawa dampak bagi orang-orang di dalam rumah tangga keluarga kita, anak-anak kita pun bahkan mereka mendapatkan sebuah teladan dalam kehidupan kita, ya. Nah, Aquila dan Priscilla ini juga menjadi tim impiannya Tuhan. Bagaimana tidak, melalui hidup mereka pekerjaan Tuhan dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup mereka, di dalam setiap bagian hidup mereka, bahkan ketika mereka meninggalkan Athena, Paulus, untuk bertemu dengan Aquila dan Priscilla ini, ya, Tuhan itu bekerja dan menjadikan hidup mereka ini menjadi
kesaksian hidup mereka. Ya, campur tangan Tuhan itu nyata banget. Nah, bagaimana mereka itu Aquila dan Priscilla ini menjadi tim impiannya Tuhan, jadi dream team, super team gitu ya, bersinergi satu di dalam mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan, kehendak Tuhan dan buat mereka. Bagaimana menjadi tim impiannya Tuhan? Ada 3 aplikasi yang saya mau bagikan kepada kita. Kita belajar dari kehidupan Aquila dan Priscilla yang dimuridkan Paulus, yang diajar sehingga mereka sungguh-sungguh menyalurkan berkat banyak orang, berkat rohani. Orang-orang itu dipertobatkan, orang-orang itu akhirnya mengenal jalan kebenaran dan hidup melalui kehidupan mereka. Yang pertama, divine connection. Pastikan setiap kita melaluinya, ya, menjalaninya. Yang satu ini proses. Semua adalah prosesnya, ya, proses dimulai dari divine connection. Ya, kita lihat tadi di awal Kisah 18 ayat 1-2 di situ tidak ada yang kebetulan, saya percaya all by design oleh Tuhan. Tuhanlah yang mendesain semua pertemuan, nggak ada yang kebetulan. Mereka juga punya pekerjaan yang mirip, yang sama sebagai tent maker, pembuat tenda. Mereka bekerja sama. Paulus tinggal di rumah mereka, ya kan? Mereka bekerja sama untuk mengerjakan sesuai dengan talenta atau profesional mereka pada saat itu. Mereka sebagai tukang kemah. Ya, mereka punya pekerjaan yang sama. Jadi mereka dipertemukan dan dipersatukan oleh visi atau tujuan ilahi, Bapak Ibu. Hal ini diteguhkan, nah, dalam hal bagaimana setiap waktu Tuhan itu punya rancangannya dalam setiap hubungan, ya, hubungan yang ilahi seperti itu. Tuhan bekerja di dalam semuanya itu sehingga orang lain membangun hidup kita. Di dalam setiap pertemuan ada kabel-kabel ilahi yang Tuhan sambungkan. Setiap hubungan demi hubungan itu Tuhan connect-kan, itu namanya divine connection. Orang-orang membangun hidup kita, dan justru sebaliknya pun kita juga dapat menjadi dampak, ya, bagi kehidupan orang-orang yang lain juga. Yang pertama. Yang kedua, divine connection itu ingat bagaimana juga Tuhan mempertemukan dan mempersatukan kita dengan pasangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu, 5, 10, 20, sekian puluh tahun yang lalu, menurut usia pernikahan kita masing-masing tentunya. Ya, ingat Tuhan itu ada di dalamnya. Saya sendiri juga punya cerita kok. Ya kan, bagaimana Tuhan pertemukan saya dengan istri. Tapi semuanya itu dalam divine connection itu ada satu tujuan ilahi, ada satu visi yang besar yang Tuhan mau untuk kita mengambil bagian di dalamnya. Apa itu? Tujuan ilahi itu adalah keturunan ilahi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maleakhi 2 ayat 15 menyatakan kepada kita, Maleakhi 2 ayat 15, demikian firman Tuhan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya sendiri ketika menjalani panggilan ini, puji Tuhan, Tuhan itu tahu, ya, nggak sendirian. Saya dipertemukan, bahkan dipersatukan pada akhirnya dengan seorang pasangan hidup, ya, yang mendampingi, menyertai saya mengerjakan panggilan Tuhan ini. Istri saya beberapa tahun yang lalu, singkat cerita, saya ketika meresponi panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan, saya belajar, ya, di Surabaya. Gereja Mawar Sharon di pusat, ya, di Surabaya, saya belajar. Dari situlah saya ketemu dengan perjumpaan yang tidak kebetulan, saya percaya sederhana. Nah, di situ timbul simpatik, lalu kenalan dan semuanya, konfirmasi ke pemimpin juga di cover, lalu singkat cerita direstui oleh mereka, pemimpin dan orang tua. Lalu kami lebih jenjang, lebih serius, komitmennya lebih lagi, ya, engagement, lalu menikah seperti itu. Dan kami akhirnya sampai di sini mengerjakan panggilan Tuhan di ladang Tuhan juga dengan tujuan ilahi ini, Bapak Ibu Saudara, melayani, ya. Nah, tujuan ilahi ini ada maksud supaya kita ini memiliki spirit, ya, tujuan bagaimana Allah ini merancang semua divine connection, mengkonekkan kabel-kabel rohani ilahi itu dalam setiap hidup seorang demi seorang, itu punya
maksud, yaitu supaya kita memiliki spirit yang satu ini, yaitu melayani dengan kualitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana di rumah tangga kita, kalau kita rindu untuk heavenly home di dalam rumah tangga kita, mulai dari yang awal rumah tangga itu dibentuk, suami dan istri. Ya, jangan lupakan yang satu ini, kalau kita sudah dikaruniai anak pun, kita semakin lebih lagi menghidupi. Makanya saya tulis di sini tujuan ilahi memiliki spirit melayani dengan kualitas. Nah, kalau kualitasnya sudah berkurang nih, harus ditingkatkan lagi, harus dipush lagi, harus kita kembalikan pada kasih mula-mula kita hidup melakukannya dengan segenap hati. Melayani dengan kualitas. Apa itu maksudnya? Kualitas hidup yang menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kualitas hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Memiliki saat-saat teduh bersama dengan Tuhan, itu menjadi fondasi, sudah itu menjadi sumber. Jangan tinggalkan keintiman dengan rohnya, karena itu menjadi sumber dalam kehidupan kita. Sehingga keluar di dalam kehidupan kita pun kasih dari Tuhan yang ketika kita sudah dipenuhi oleh Dia. Ya, memiliki saat teduh, disiplin, ya tidak beralasan seperti itu. Setiap hari, setiap waktu kita nggak miss, kita nggak terlewat satu hari pun dengan bersekutu dengan Dia. Sehingga kita mengerti tuntunannya, kehendaknya. Sehingga sungguh-sungguh hidup itu kita dengan pasangan akan menikmati seperti itu. Ya, tidak menyesalinya, tapi menikmatinya, bersyukur. Seperti itu. Juga tidak berlambat-lambat untuk setiap perbuatan baik, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada suami istri, ya, ada sebuah keinginan untuk berbuat baik, jangan berlambat-lambat. Karena itu justru kita mau melayani pasangan kita dengan kualitas yang seperti itu, enggak berlambat-lambat. Tidak mudah menyerah karena suatu hal, ya, yang enggak matters. Hubungan kita itu di atas segala konflik yang terjadi, sesungguhnya seperti itu. Jadi ketika ada hal-hal yang enggak matters tersebut, enggak terlalu penting bagaimana, kita jangan mudah menyerah demi hubungan kita, ya, karena kita sudah dipersatukan Tuhan menjadi satu di dalam Dia. Kita juga harus menjaga berpegang gitu, kuat teguh apalagi di tengah pergumulan demi pergumulan hidup, terus berpengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saling mengingatkan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena kita sudah divine connection, mengalami divine connection itu, biar setiap waktu kita juga mengalami waktu perkenanan itu daripada Tuhan. Terus pegang apa yang ada pada kita, janji Tuhan, pengharapan, ya, menghasilkan buah pada musimnya, memiliki inisiatif untuk hidup, ketaatan akan setiap perintah dan ketetapan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perkara ilahi seperti itu. Punya target bahkan, target apa? Yaitu target untuk makin disukai di hadapan Tuhan dan sesama. Ya, kita makin disukai di hadapan Tuhan dan sesama. Itu menjadi target kehidupan kita, ya, di dalam hubungan kita dengan pasangan maupun dalam orang-orang dengan orang di kanan kiri kita. Ada satu ayat yang menjadi pegangan hidup saya secara pribadi dan kami juga tentunya dalam melayani seperti yang Tuhan kehendaki ini, melayani dengan kualitas yang menjadi awasan bagi saya juga untuk hidup di hadapannya. Dan saya rindu untuk men-sharekan kepada kita semua supaya kita semua juga dapat belajar. Di ujung sana kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan itu, ayat itu ada di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Sudah? Kalau sudah, saya juga akan rindu membacakan buat kita semua. 2 Korintus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ada satu kata yang menjadi kunci di situ, ya, yaitu menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Ya, itu menjadi ayat firman Tuhan yang kami pegang, kami untuk menjadi awasan bagi kami melakukan segala sesuatu. Kami mau memastikan hidup kami ini layak dipercaya, kudus di hadapan Tuhan.
memiliki kecakapan juga dalam melakukan segala sesuatu, sehingga tidak ada penyesalan di dalamnya karena kita berlambat-lambat atau menunda semuanya. Tulus hati, terhormat ya di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau tulis, ada Paulus juga menulis juga, terhormat itu misalnya dalam kehidupan berumah tangga, suami dari satu istri, contoh kayak gitu, itu terhormat ya, dipuji di antara anggota keluarganya, seperti itu. Melatih diri terus untuk terus belajar supaya memiliki kapasitas hidup yang semakin diperbesar, diperluas, diperlebar, sehingga dapat kita bersama pasangan kita dapat menjadi tim impiannya Tuhan untuk mengerjakan, bahkan menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan, kehendak dan rencananya yang mulia itu di dalam setiap kehidupan kita. Yang mau katakan amin, ya, mari kita miliki juga firman Tuhan ini menjadi awasan bagi setiap kita. Ya, beranikah kita ini berdiri di atas pijakan kita, ya, beranikah kita ini berdiri di atas pijakan kita, sehingga kita melakukan kehendak firman Tuhan ini, berani menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah kita. Waktu kita melayani, ya, waktu kita melayani pasangan kita maupun orang-orang kita sayangi di dalam rumah tangga keluarga kita, maka kita ini melayani berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita ini ngeflow bersama-sama gitu ya. Dan waktu kita ngeflow bersama-sama saling melayani itu, maka kita akan mengalami merasakan keindahan, di mana kita bisa satu sama lain, bisa saling memahami, saling melengkapi, saling support, ya, saling bekerja dan berkarya bersama-sama, bersinergi, sehingga di dalam sinergi itu ada kekuatan yang besar, ya, fokusnya kepada kelebihan, pada kekuatan pasangan, bukan hanya pada hal yang negatif, tapi yang negatif itu kita lengkapi dengan kekuatan dan kelebihan kita, seperti itu. Maka pasti kita akan bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Ada amin? Ya, mari kita sama-sama dalam anugerah Tuhan, kita ini memberi diri, menyerahkan untuk berani dipertimbangkan di hadapan semua orang, di hadapan Tuhan bahkan. Ya, sehingga hidup kita ini menginspirasi, hidup kita ini bukan menjadi batu sandungan, hidup kita ini menjadi kesaksian. Segala sesuatu yang kita lakukan itu loh, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Dia. Bukankah itu yang menjadi kunci? Bukankah itu yang menjadi kunci keberhasilan, kunci kesuksesan setiap orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan? Ya, kalau kita ini mau berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pekerjaan, maka kuncinya itu, kejarlah perkenanan Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan ada atas kehidupan kita. Maka akan pembelaannya, penyertaannya, pertolongannya, apa semua sumber daya, mujizat apapun yang kita perlu, pembelaan Tuhan, ya, itu akan ada, memenuhi hidup kita, memenuhi seluruh kehidupan kita, dan kita akan sungguh-sungguh melihat bagaimana kasih karunia demi kasih karunia ada melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Gak perlu berjerih lelah, bagaimana berkat Tuhanlah yang menjadikan kita ini berkecukupan bahkan berkelebihan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Amin. Itu itu Bapak Ibu Saudara menjadi kuncinya, ya. Lalu lanjutkan di dalam kisah Aquila dan Priscilla dalam Divine Connection, ya. Paulus itu memuridkan mereka, mengajar mereka jalan-jalan Tuhan, hal-hal yang rohani, menyampaikan supaya hidup mereka ini sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam divine connection-nya yang sudah terjadi. Yang kedua, bagaimana kita menjadi tim impian Tuhan, dream team, super team seperti itu. Yang kedua adalah terus dimuridkan dan memuridkan, ya. Terus dimuridkan dan memuridkan. Kenapa ini penting? Kenapa ini jadi poin yang berikutnya setelah divine connection kita jalani bersama-sama? Tidak ada yang kebetulan, Tuhan punya rancangannya. Kabel-kabel rohani itu dikonekkan satu sama lain.
Ya, saya sudah cerita tadi, suami istri dipertemukan, dipersatukan, dan juga ada anak-anak ditambahkan, dikaruniakan. Sehingga ketika kita mau merasakan heavenly home di dalam rumah tangga kita, maka divine connection itu dilanjutkan lewat kualitas melayani dengan sepenuh hati, ya, dengan kualitas yang the best, yang terbaik, teladan yang Tuhan sudah berikan, ya, dia memberikan segala-galanya hidupnya, bahkan nyawa pun diberikan buat kita supaya kita beroleh bagian di dalam Dia. Sebab itu ini penting terus dimuridkan dan memuridkan. Kenapa sangat penting? Karena begini, orang yang dimuridkan akan bertumbuh di dalam kedewasaan. Orang yang dimuridkan itu akan bertumbuh di dalam kedewasaan. Ya, kalau orang itu tidak punya otoritas di atasnya, bisa cilaka orang itu karena bisa liar. Dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang mengekang, tidak ada yang memperingatkan, tidak ada yang menegur, ya, seperti itu. Bisa bahaya orang-orang seperti itu. Tapi syukur pada kita semua kalau kita ini ada di dalam penggembalaan, ya, ada dalam pemuritan di CG, ya, kita ini terus bertumbuh di dalam kedewasaan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti itu, sehingga kita tahu must to do daily, ya, tuntunan ilahi di dalam setiap kehidupan kita sehari demi sehari untuk melakukan firman-Nya, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan di dalam tertulis, disebut, diserukan dalam kehidupan kita. Orang-orang itu mengenal, melihat, merasakan bahwa ada Tuhan hidup dalam kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita akan bertumbuh dalam kedewasaan, tidak seperti kanak-kanak, ya. Kalau orang tidak dimuridkan, nggak digembalakan dengan baik, maka sikap mereka, perbuatan mereka bisa jadi usianya banyak tapi sifat karakternya tidak dewasa. Ya, seperti itu. Lalu pentingnya kenapa kok terus dimuridkan dan memuridkan ini penting? Adalah sebaliknya, orang yang memuridkan justru akan menemukan destininya. Ya, orang yang memuridkan itu akan berguna. Hidupnya berguna, hidupnya itu berdampak, hidupnya itu bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Seluruh keluarganya, isi rumah tangganya, seperti itu. Karena kalau dia tidak melakukan pemuritan, ya, memuridkan ini mengajar, ya, mengajar tentang ajaran Tuhan yang sudah kita terima, ya, di gereja ini kita menerima pengajaran firman Tuhan kan seperti hari ini kita pun mendengar, ya, ketika kita menerima ini semua, maka kita teruskan kepada orang-orang di kanan kiri kita supaya kita hidup semuanya di hadapan Tuhan. Hidup kita terpelihara, bahkan terjamin di dalam rencananya yang indah dan mulia dalam kehidupan kita. Ya, itu yang menjadi penting kenapa terus dimuridkan dan memuridkan. So pastikan kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara sekalian terus terkonek di dalam penggembalaan yang ada, ya, di CG, terkonek. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena kita membutuhkannya. Di dalam CG itu kita diajak bersama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, membawa korban syukur kita, mengakui Dia dalam segala perkara, ya. Mulut kita ini memuji-muji Tuhan, dan disitulah iman timbul. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah kita dengarkan, yaitu melalui ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi inspirasi dari setiap lirik puji-pujian yang kita nyanyikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam CG juga kita diajarkan, ya kan, untuk saling menguatkan, saling mendoakan, seperti itu. Nah, kita bertumbuh, kita akan mengalami pertumbuhan iman di dalam Dia. Seseorang yang mempunyai kerinduan untuk berguna, bermanfaat, berdampak bagi sesamanya, kita semua menginginkan itu, maka orang-orang seperti itu akan mengalami kapasitas yang ditambahkan Bapak Ibu Saudara. Diperlebar kapasitas hidupnya. Dan kepada mereka akan dipercayakan berbagai macam sumber daya. Kepadamu dan kepadaku justru kalau kita ini mengerti hal ini, ya, kita rindu untuk hidup kita ini memberi faedah kehidupan buat orang di kanan kiri kita, di sekeliling kita. Maka lihat Tuhan akan menambahkan sumber daya, mempercayakan sumber daya, mempercayakan satu talenta demi satu talenta lagi. Karena kita dapat dipercaya
Ketika kita dapati kita ini dapat diandalkan, ketika kita dapati kita ini hidup benar, mengejar yang terutama dalam hidup ini, perkenanan Dia. Ya, maka Tuhan gak segan-segan melimpahkan segenap kekuatannya, sumber daya apapun yang kita perlukan Tuhan akan berikan itu. Ya, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita ini dimuridkan dan memuridkan yang lain dalam ajaran Tuhan Yesus, biarlah orang itu diubahkan hidupnya. Dan melalui hidup dan pelayanan dan pekerjaan apapun yang kita lakukan, orang-orang itu mendapat teladan dari kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga mereka dapat mengaplikasikan mereka sebagai umat tebusan, umat pilihan Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu mengulangi apa yang saya sampaikan barusan, dengan mengganti menyebut nama kita, ya, nama kita. Ketika kita dimuridkan dan memuridkan dalam ajaran Tuhan Yesus, kita berdoa, kita yakin, ya, orang-orang itu akan mengalami perubahan hidup. Dan melalui hidup dan pelayanan pekerjaan apa yang kita lakukan, dengan pengertian yang benar, dengan ketaatan, maka saya, Anda, sebut nama masing-masing David Ferianto, orang-orang itu akan mendapat teladan dari setiap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang diajarkan itu, sehingga mereka pun hidup di hadapan Tuhan, mengaplikasikan persis tepat seperti yang sudah kita contohkan, teladankan bagi mereka. Karena Paulus juga berkata dalam tulisannya yang lain, ikutilah teladanku, follow me, for I follow Christ. Sebab aku mengikut Kristus. Aquila dan Priscilla pun melakukan pekerjaan yang mulia dalam kehidupan mereka. Mereka sebagai pengusaha, profesional, bisnismen, tapi mereka juga mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan, menjadi alat kasih di tangan Tuhan. Mereka membuka rumah mereka di mana orang-orang itu beribadah, bersekutu bersama orang-orang percaya yang lain. Wow, indah sekali di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari baca satu ayat dengan saya di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 ini ayat yang terkenal, ayat yang sungguh powerful sekali, menginspirasi kita sekali daripada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Paulus, ya. Tentunya pada Timotius ini sudah dapat 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil itu pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ini dia sebuah teladan Paulus pada murid-muridnya, ya. Aquila dan Priscilla ini pun dimuridkan dan mereka memuridkan juga orang-orang yang ditambahkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang kita cari di dalam dunia ini? Toh kita semua akan melepaskan semua, meninggalkan semua, tidak membawa di dalam kekekalan. Karena semua di dunia ini adalah fana dan sia-sia. Tapi kita perlu yang satu ini, tidak ada penyesalan, kita tidak bawa dalam kekekalan. Karena satu hal ini, karena melalui kehidupan Paulus, dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik, memelihara imannya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Ya, Tuhan sudah sediakan mahkota kebenaran. Karena setiap menurut perbuatan kita ini dibenarkan, bukan? Bapak Abraham juga menjadi disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Karena dia dibenarkan melalui ketaatannya, kepercayaannya itu menawan hati Tuhan. Sehingga semua yang dilakukan itu diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu mengertilah hal-hal yang seperti ini. Kenallah isi hati Tuhan kita. Ya, berilah diri untuk kita dimuridkan dan kita juga akan memuridkan yang lain. Seperti itu. Sebagai orang tua, kita muridkan anak-anak kita.
Kita ajari mereka yang patut diterimanya sesuai dengan level usia mereka tentunya. Bahkan kita memiliki tanggung jawab untuk membawa mereka ketika mereka masih kecil sedini mungkin untuk mereka mengenal Tuhan. Ya, kita jadi teladan dalam seluruh kehidupan di dalam rumah tangga kita sehari demi sehari, mengajari mereka menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, keadilan, apa yang mulia, apa yang berkenan itu. Haleluya. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi tim impiannya Tuhan. Ya, dream team. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Ini panggilan buat kita semua orang-orang percaya. Saya meyakini itu, sehingga poin ini juga menjadi penting buat kita untuk menjadi kita semua pasangan demi pasangan, jadi tim impiannya Tuhan untuk dipakai jadi senjata kebenaran. Seperti itu. 1 Korintus 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19. Buka dengan saya. Ya, saya akan bacakan. 1 Korintus 16 ayat 19 berkata demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla. Lihat nama mereka juga disebut. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Bahkan lewat tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat yang mega church ini. Korintus itu besar, mega church karena kota yang besar, kota yang maju pada waktu itu. Paulus menulis kepada jemaat itu pun dia menuliskan nama Priscilla, Aquila dan jemaat di rumah mereka. Pun salam mereka pun dibawa Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Saudara bisa melihat keindahannya enggak? Bahkan lewat satu keluarga, Aquila dan Priscilla. Mereka membuka rumah mereka, ada orang-orang bersekutu bersama dengan dia, beribadah, cari kehendak Tuhan. Ya, maka orang-orang yang jauh pun beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Salam mereka akan sampai kepada mereka. Dan ketika orang-orang yang jauh itu menerima salam dari mereka, di sanalah juga Tuhan memberkati semuanya. Priscilla, Aquila dan jemaat itu pun diberkati Tuhan. Jemaat yang jauh itu pun juga terima berkat juga daripada Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan batasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab itu taat saja, berjalanlah dalam selangkah demi selangkah dalam tuntunannya setiap hari. Seperti itu. Berilah diri untuk diajar, untuk hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dan jadilah orang yang dapat dipercaya akan setiap sumber daya, akan setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap sumber daya yang Tuhan percayakan, itu harus kita gunakan untuk memberkati orang lain, ya, untuk menguatkan, untuk membangun kehidupan mereka, serta memulihkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Untuk itulah, saat itulah Tuhan akan tersenyum sukacita. Saya ingat satu ayat di Matius 25 ayat 21. Ingat tentang perumpamaan talenta enggak? Talenta 2, 5 yang setia. Mereka mengerjakan bukan yang satu. Mereka dia memendam dalam tanah. Lihat perkataan Tuhan Yesus pada mereka yang setia, yang dapat dipercaya, mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan ini. Ya, itu dipuji kan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata-kata itu yang saya rindukan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kata-kata Tuhan kita juga kita rindukan bersama-sama di akhir, di ujung kehidupan kita. Bersama-sama itu menjadi berkat, yaitu talenta, kepercayaan, sumber daya itu. Akhirnya berkali lipat ganda di tangan kita. Melalui ketaatan kita, melalui kesungguhan hati kita. Ya. Bukan hanya sumber daya sesungguhnya, bahkan hidup kita yang lebih daripada segala sesuatu. Itu kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bisa dipakai Dia yang empunya seluruh kehidupan. Karena firman-Nya di dalam Ayub 12 ayat 10 bahwa di dalam tangan Tuhan terletak segala nyawa yang hidup dan nafas setiap manusia. Di tangan Dia hidup kita pun menjadi luar biasa. Ya.
jadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu untuk memutar sebuah video singkat, durasinya beberapa menit saja kok. Ketika saya menonton video ini, saya terkesan gitu ya. Wow, luar biasa ya, indah sekali, so beautiful. Pemandangan yang natural, ekspresinya itu sungguh-sungguh memberkati saya pribadi. Dan saya rindu biar melalui ketika kita nonton video ini, Anda pun diberkati dan Anda pun mendambakan seperti itu juga kehidupan sebuah keluarga kecil, suami istri dan satu putrinya. Ya, nah ini ceritanya putri tunggalnya ini menyanyikan lagu yang dibuatnya daripada apa yang sudah dilihatnya di keluarga bersama papa mama tercinta itu. Ya, yuk putar sama-sama yuk lagu ini. Saya berdoa ini jadi berkat. Silahkan. I wrote a song about you guys and I wanted to show it to you. Here we go. I wanna come home to roses and dirty little notes on post-its. And when my hair starts turning gray, I'll say I'm like a fine wine, better with age. I guess I learned it from my parents, that true love starts with friendship. A kiss on the forehead, a date night, fake an apology after a fight. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and sing your prom and go. Oh, with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom. I wanna road trip in the summers. I wanna make fun of each other. I wanna rock out to Billy Joel and flip our kids off when they call us old. I'll accidentally burn our dinner and let me be the Scrabble winner. And when my body changes shapes, I'll say, oh my God, you look hot today. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and sing your prom and go. Oh, with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom. If he lives up to my father, maybe he could teach our daughter what it takes to love a queen. She should know she's royalty. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and sing your prom and go. Oh, with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom. I need a man who loves me like my father loves my mom. Wow, gimana ketika kita nonton bersama tadi? Pingin enggak memiliki sebuah keluarga yang hangat, yang romantis, yang harmonis, yang manis seperti itu. Lihat ekspresi mereka enggak dibuat-buat, natural sekali. Saya percaya nyanyian dari putrinya itu real, nyata seperti yang dia lihat. Papa mamanya saling mengasihi, saling mencintai, saling melayani, ya. Dan saling support, sinergi, jadi dream team. Bahkan lihat putrinya pun menginginkan one day pasangan yang bagaimana seorang papanya mengasihi mamanya. Dan saya punya kesaksian yang menjadi penutup dari apa yang sharing firman Tuhan pada hari ini.
saya rindu bagikan pada saudara sekalian. Saya mengenal 2 orang anak, ya, putra putri gitu. 2 orang anak yang besar sudah lulus kuliah, yang anak kedua masih SMA gitulah ya. Nah, tahu nggak ketika saya berjumpa, saya mengenal juga keluarga ini, saya berjumpa dengan mereka anak-anak di dalam rumah papa mamanya pas saya main gitu ya satu waktu. Di situ natural aja, jadi kita nggak yang kaku gitu, hubungan kami juga dekat ya. Dan spontan di situ ada perkataan dari anak-anak mereka, putra-putri mereka. Bahkan mereka ini menyampaikan sesuatu yang masih berkesan di hati. Kata-kata mereka itu si putrinya, "Om," dia panggil aku Om, panggil saya Om. "Om, saya pengen nanti kalau besar, sudah besar sih waktu itu, menemukan pasangan hidup ya, laki-laki yang seperti papa gitu." Enggak berhenti di situ, adiknya yang laki juga sama nyusul. "Ya Om, saya juga sama, saya juga pengen nanti suatu hari saya ketemu, saya dapat mendapatkan seorang pasangan ya, seorang perempuan yang seperti mama." Wah, lihat, luar biasa. Kata-kata sederhana dan itu nggak dibuat-buat, itu natural, itu spontan. Karena mereka putra-putri ini melihat teladan daripada papa mamanya yang hidup dalam kasih, yang romantis, hangat gitu. Tidak ada kata-kata kasar ya di dalam hari-hari mereka. Seperti yang kita lihat tadi, lihat ekspresi mereka coba. Indah bukan? Manis bukan? Yuk kita bukan hanya menginginkan, tetapi kita membangunnya bersama-sama. Dimulai dari kesepakatan suami istri menjadi dream team, tim impiannya Tuhan. Ayo kita wujudkan yuk. Apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan itu surga di bumi. Itu jadi genap dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita semua sepakat, saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian menjadi doa kita kepada Tuhan. Karena hanya inilah satu-satunya untuk kita mendapatkannya. Karena dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita naikkan pujian ini jadi doa untuk menjadi, "Ku mau seperti Yesus, menjadi seperti Yesus lebih lagi." Dari sehari ke sehari hidup kita diperbaharui. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah ya Tuhan, pakailah sesuai rencanamu. Nyanyikan sama-sama, "Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu." Mari nyanyikan pujian dari awal sekali lagi. Bersungguh-sungguh bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Hidup kami ini seperti tanah liat di tangan penjunan itu Tuhan. Di tanganmu, di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu,
dibaharui selalu. Jadikan ya Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu, amin amin. Demikian hidupku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seturut, amin, kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nyanyikan lagi senang hatimu, serukan kepada Dia. Aku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Kita benar-benar menginginkan heavenly home dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Tuhan sudah punya rancangan yang sempurna dalam hidupmu dan hidupku. Dia bekerja terus dalam segala sesuatu, Dia turut bekerja. Bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya iya, itu sudah tertulis. Tetapi lebih daripada itu untuk memakai hidupmu dan hidupku. Untuk menyatakan kebesaran kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Jalani proses yang ada, divine connection itu. Bagaimana Tuhan sudah mempertemukan dan mempersatukan kita dengan pasangan kita. Jangan biarkan itu semuanya menjadi sia-sia. Karena satu hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Mengerti Tuhan punya kehendak yang jauh lebih tinggi. Jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang kita alami, kita gumulkan dalam hidup ini. Sepakatlah terus dengan pasangan. Berilah diri kita untuk dimuridkan dan memuridkan sebuah generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet kita. Hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Sebab saya meyakini setiap kita, jika kita hidup seperti segala yang telah difirmankannya, segala peraturan, ketetapan, perintah, maka hidup kita ini akan mengalami anugerah Tuhan yang mulia, yang besar, yang melampaui segala akal pikiran itu. Menjadi bagian kita yang terbaik. Segala janji-janjinya pun akan digenapi. Sebab untuk itulah kita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya berdoa biar setiap keluarga mengalami keindahan, merasakan manisnya kasih Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kita. Orang tua, anak, suami, istri, semuanya juga ada di dalam satu, diikat dalam kasih Kristus yang menjadi fondasi yang tidak ada orang lain meletakkannya selain fondasi itu yang sudah diletakkan dalam kehidupan kita, di mana kita membangun hidup kita di atasnya. Mari kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang akan terus bekerja, berkarya, berkata-kata, bahkan menerjemahkan spesifik ya Tuhan dalam keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, sebagai suami, istri, anak, bahkan orang tua, supaya sungguh-sungguh kami semua hidup di hadapan-Mu senantiasa ya Tuhan. Berikan kami kasih karunia untuk memampukan kami melakukannya, menyelesaikannya di dalam kehendak-Mu itu ya Tuhan Yesus. Kami mau sepakat,
Kami mau taat ya Tuhan Yesus dan setia. Biar kami beroleh perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, serahkan seluruh keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan Tuhan, siap untuk memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Lihatlah tanganmu yang kau angkat itu, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah berikan ini, sediakan ini, akan membuat engkau kuat di dalam Tuhan untuk menyelesaikan apa yang menjadi panggilanmu di dalam Dia. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.